Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang metode pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pengajaran Nabi dengan perumpamaan. Ya, pada poin yang ke-9 halaman ke-165. Ya. Nah, perumpamaan di dalam bahasa Arab disebut dengan al-mislu, ya, atau jamaknya adalah al-amsal atau al-masal, ya. Jadi perumpamaan itu menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, maka disebut dengan amsal, ya, atau masal. Nah, perumpamaan ini termasuk di dalam metode pengajaran Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Artinya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam konteks pengajaran atau memahamkan sesuatu. Nah, termasuk juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, amsal ini, ya, terbagi menjadi dua. Ada perumpamaan yang jelas, ya. Perumpamaan yang jelas ini maksudnya apa? Ya, tidak lagi membutuhkan dalil, karena dalam lafadznya itu, ya, dalam lafadz yang jelas itu sudah menjadi apa? Menjadi dalil. Ya. Nah, contohnya dalam surat, ya, Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-17, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-17. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Jadi perumpamaan mereka, ya, seperti orang-orang yang menyalakan api, ya. Setelah menerangi sekelilingnya, maka Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ya, ini perumpamaan jadi apa? Orang-orang munafik. Ya. Jadi nanti ada orang yang dia itu seperti lilin. Ya, apa itu lilin? Lilin itu menerangi sekitarnya, tetapi dirinya nanti akan apa? Habis, ya, akan habis seperti itu karena meleleh seperti itu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita seperti, ya, lilin, ya, yang menerangi sekitarnya tetapi kita tidak menerangi diri kita sendiri. Sehingga dalam konteks dakwah pengajaran, maka yang lebih utama adalah apa? Diri sendiri dan keluarga. Baru setelah itu apa? Ya, orang lain. Maka disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jangan sampai melupakan diri sendiri karena mengurusi apa? Orang lain. Ya. Nah, kemudian, ya, contoh daripada permisalan yang jelas ini disebutkan di dalam surat, ya, Ibrahim, ya, 24. Ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyiban asluha tsabitun wa far'uha fis sama'. Nah, itu. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu dengan pohon? Nah, artinya pohon itu satu hal yang jelas, bisa dilihat, ya, di mana pohon itu pasti punya akar, punya dahan, punya cabang dan seterusnya. Kemudian Allah menyamakan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu dengan apa? Sebuah pohon yang baik,
ya di mana akarnya itu menghujam ke dalam bumi, kemudian apa? Cabangnya itu menjulang ke langit. Nah, ini namanya permisalan yang sifatnya apa? Jelas, ya, seperti itu. Jadi Allah memisalkan kalimat la ilaha illallah dengan pohon, ya. Allah Subhanahu wa taala memisalkan orang munafik itu seperti apa? Yang menyalakan api, kemudian nanti apa? Menyitari sekelilingnya, tapi dia apa? Berada dalam kegelapan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada permisalan yang tersembunyi. Ya, permisalan yang tersembunyi. Artinya apa? Ya, kalimatnya tidak jelas, tapi sebetulnya dia masuk di dalam apa? Ya, permisalan. Sehingga nanti di sini membutuhkan yang namanya apa? Ya, analisa. Ya, seperti dalam surat At-Taubah ayat 109. Ya. Surat At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid di atas dasar takwa, ya, kepada Allah dan keridhaannya lebih baik daripada orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama, ya, dengan dia ke dalam neraka jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya menyamakan antara masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan dengan masjid yang dibangun di atas kekufuran. Maka apa? Ya, ibaratnya seperti apa? Bangunan yang berada di tepi jurang yang akan apa? Jatuh ataupun apa? Runtuh. Sama-sama masjid tetapi apa? Ya, niat ataupun motivasi dalam membangunnya itu berbeda. Ya. Nah, berarti di sini perlu analisa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan bangunan itu. Ya. Dan dalam konteksnya bangunan ini yang dimaksud adalah apa? Masjid. Ya. Nah, tentu kalau kita nanti praktekkan, ya, penggunaan metode ini di dalam tingkat pendidikan yang lebih rendah seperti, ya, TK, SD dan seterusnya, kita harus menyederhanakan, ya, menyederhanakan sesuai dengan apa? Kemampuan daripada peserta didik masing-masing, ya. Dan di sini kita bisa berinovasi membuat permisalan-permisalan yang memang di situ, ya, sangat erat dengan apa yang ada dalam sekitar kita, ya. Misalkan bagaimana lalat dengan lebah, ya. Seorang itu harusnya jadi lebah, bukan menjadi lalat. Nah, apa bedanya lalat dengan lebah? Lalat itu senang pada tempat yang kotor, sedangkan lebah akan apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dengan permisalan seperti itu lebih bisa disederhanakan untuk peserta didik yang berkaitan. Ya, jadi nanti perumpamaan ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan daripada apa? Peserta didik. Tetapi minimal kita bisa berkreasi, berinovasi berkaitan dengan apa? Ya, penggunaan misal ataupun perumpamaan dalam proses apa? Pengajaran. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, maka muallif menyebutkan di sini dalam banyak kesempatan Nabi SAW menjelaskan apa yang ingin beliau jelaskan dengan membuat perumpamaan berupa sesuatu yang bisa disaksikan oleh orang-orang dengan penglihatan atau bisa dirasakan dengan lidah, terjadi di bawah jangkauan indera mereka dan bisa dijamah dengan tangan mereka. Jadi sesuatu yang abstrak, ya, itu bisa digambarkan dengan sesuatu yang dilihat, ya, sehingga apa? Ya, orang yang belajar bisa lebih mudah untuk apa? Memahami, ya, atau juga apa? Dengan sesuatu yang bisa dirasakan dengan lidah dan lain sebagainya. Sehingga pengalaman belajar dengan seperti ini lebih mengena, ya, karena nanti juga kalau kita belajar tentang
Bagaimana metode jenis-jenis pembelajar itu juga berbeda-beda. Ada pembelajar yang dia itu mengandalkan audio dengan suara, ya. Tetapi juga ada pembelajar yang lebih kena dengan sesuatu yang bisa dilihat dengan contoh dan seterusnya. Ada pembelajar yang bisa menggabungkan dengan dua hal tersebut, ya. Nah, maka kita menyentuh dari semua sisi yang ada pada tipe-tipe pembelajar sehingga mereka lebih mudah untuk memahaminya. Ya, jadi sesuatu yang abstrak bisa kita gambarkan dengan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata atau bisa dirasakan oleh lidah dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga metode seperti ini tentu lebih memudahkan untuk difahami oleh orang yang belajar serta lebih menyempurnakan dan mempercepat kejelasan atas apa yang ingin beliau ajarkan ataupun peringatkan. Ya. Nah, menurut para ulama balaghah bahwasanya membuat perumpamaan merupakan perkara penting untuk memunculkan makna-makna tersembunyi dan menghilangkan tabir dari detail-detail yang masih tertutup. Ya. Sehingga Allah membuat perumpamaan dalam kitabnya yang mulia, Nabi pun juga mengikuti dengan membuat perumpamaan. Beliau banyak menyebutkan perumpamaan dalam pembicaraan, nasihat dan perkataan. Ya, apalagi nanti untuk sesuatu yang mungkin mungkin agak tabu untuk dijelaskan, sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara vulgar, ya, seperti itu. Bisa dengan menggunakan perumpamaan, ya. Misalkan ini contoh saja, ketika ada seorang teman itu berkunjung ke salah satu ustadz, ya. Kemudian ya dia mendengar suara istrinya itu muntah-muntah, seperti orang muntah gitu, seperti itu. Kemudian ditanya, kenapa istrinya sakit ya. Kemudian sang ustadz itu mengatakan, ya, saya telat mengangkat ember timba. Ya, saya telat mengangkat ember timbaan. Ya. Nah, kalau orang sudah berikan perumpamaan seperti itu, kemudian dia bisa memahami, itu lebih mudah. Oh, berarti begitu. Berarti istrinya sedang hamil. Itu kan ibarat telat mengangkat ember timbaan. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu diibarat seperti sebuah ember timbaan masuk ke sumur. Nah, itu begitu. Ya. Jadi ketika orang itu telat mengangkat ember timbaannya, terjadilah yang namanya kehamilan. Nah, itu perumpamaan begitu, ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa disampaikan ketika itu kalau disampaikan secara vulgar, ya, itu ya bisa punya efek, ya, seperti itu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan melihat beberapa hadis Nabi SAW, ya, yang berkaitan dengan permisalan ini. Ya. Nah, yang pertama adalah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Anas. Ya, dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW ya bersabda, "Masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujah, rihaha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Wa masalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalit tamrah ta'muha thayyibun wa la rihaha laha. Wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir rihana raiha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah ta'muha murrun wa la riha laha. Wa masalul jalis as-salihi kamasali sahibil miski illam yusibka minhu syai'un asabaka min rihihi wa masalu jalisihi su kamasali sahibil qir illam yusibka min sawadihi asabaka min dukhanihi. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi menceritakan tentang permisalan orang yang membaca Quran dengan orang yang tidak. Ya, perumpamaan orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah utrujah. Utrujah ini adalah buah yang terkenal di Jazirah Arab sampai sekarang dan itu bisa didapati. Ya,
Artinya buah itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, maka Nabi menyebutkan utrujah ini sifatnya apa? Aromanya wangi dan rasanya apa? Enak. Ya. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Rasanya enak tetapi tidak punya aroma. Perumpamaan orang fajir yang membaca Al-Quran seperti raihana. Aromanya harum tetapi apa? Rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang fajir yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzalah, rasanya pahit dan juga apa? Tidak memiliki apa? Aroma yang bersifat ya wangi. Nah, jadi di sini perumpamaan pembaca Quran dengan apa? Buah-buahan. Di mana buah-buahan itu sesuatu yang sangat ya dikenal oleh ya para sahabat sebagai peserta didik. Ya. Nah, mungkin bisa saja kita merubah perumpamaan ini. Ya, kita dengan tidak pakai buah utrujah, pakai buah apa? Duren. Ya, bisa. Karena duren ya sesuatu yang kita kenal, ya. Kalau utrujah mungkin anak-anak membayangkan utrujah. Kita saja nggak tahu utrujah seperti apa. Tapi kalau misalkan orang beriman, ya, yang membaca Quran seperti buah durian. Nah, bagaimana buah durian itu sifatnya? Aromanya wangi, rasanya apa? Enak. Nah, bisa begitu, ya. Atau nanti misalkan apa? Dicari buah yang ya wangi tetapi apa? Tidak apa? Buahnya itu enak tetapi tidak apa? Tidak berbau. Kita bisa merubah itu, ya. Nah, jadi perumpamaan-perumpamaan seperti ini tidak harus saklek, ya. Kita bisa dengan merubah sesuatu yang dekat dengan apa? Dengan kehidupan kita, ya. Jadi kira-kira buah apa itu yang rasanya enak tidak berbau? Nah, bisa apa? Semangka. Ya. Atau nanti buah yang aromanya wangi tapi rasanya pahit. Ya, kira-kira buah apa itu? Ya. Atau misalkan buah yang rasanya pahit tapi tidak berbau. Nah, kita bisa mencari itu. Ya, inovasi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, perumpamaan teman yang baik. Ya, kalau ini mungkin bisa ya difahami. Seperti apa? Minyak wangi. Ya, minyak wangi itu apa? Kita tidak apa? Jika kamu tidak mendapatkan sedikit dari minyak wanginya, ya paling tidak kamu akan mendapatkan apa? Wanginya. Ya. Jadi kalau misalkan ada bekas-bekas, begitu ya, seperti itu. Maka salah satu cara istri mengetahui suaminya selingkuh itu apa? Bajunya diwangiin. Ya, pasti ada apa? Bekas minyak wanginya sama perempuan. Nah, begitu. Ya, karena apa? Karena dekat. Ya. Nah, demikian pula perumpamaan teman yang buruk seperti tukang besi. Jika kamu tidak menjaga jelaganya, paling tidak kamu akan mendapatkan apa? Asapnya, baunya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ini adalah tasbih penyerupaan ya nabawi, terkandung motivasi yang tinggi terhadap kebaikan dan peringatan dari apa? Ya, keburukan. Dengan metode yang sudah akrab dikenal oleh para pembicara. Nah, ini yang saya maksud. Sudah akrab. Jadi kita boleh untuk berinovasi dengan permisalan apa saja yang ya sebetulnya bisa sesuai dengan konteksnya. Misalkan gini, ada pepatah. Kalau dalam bahasa Indonesia pepatahnya adalah apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu pepatah dalam bahasa Indonesia. Karena memang sesuai dengan kondisinya. Tapi dalam pepatah bahasa Arab berbeda. Ya, kalau misalkan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, enggak masuk dalam akal mereka. Apa yang masuk dalam akal mereka? Sekali menembak, ya 2-3 burung terkena. Nah, dalam proses apa? Berburu. Karena memang berburu itu menjadi satu hal yang akrab dalam kehidupan mereka. Nah, isinya sama, tetapi apa? Cara penyampaiannya yang berbeda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna mathala ma ba'athanallahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsir
asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun naqiyatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal ushba al kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu fasaqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan ukhra minha innama hiya qi'anun la tumsiku ma' wa la tunbitu kala'an fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma basanallahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan apa? Orang yang faham dengan agama dengan orang yang tidak. Permisalannya seperti apa? Tanah. Tanah itu ada tanah yang subur. Tanah yang subur itu apa? Kalau air hujan itu mengenai tanahnya, maka dia akan apa? Menyerap. Kemudian setelah tanah itu menyerap air, kemudian apa? Dari tanah itu tumbuhlah apa? Tumbuhan. Nah, jadi ini permisalan apa? Orang yang faham dengan agama itu ketika ilmu disampaikan, maka dia serap, kemudian dia amalkan. Ya, maka disebut orang yang faham agama. Tetapi juga ada orang yang dia itu seperti apa? Tanah yang gersang. Ketika disirami air dengan air hujan, dia tidak mampu untuk menyerap. Artinya apa? Ketika diberikan ilmu, ilmunya tidak bisa masuk ke dalam apa? Kolbunya. Ya, kenapa? Karena tanahnya kering. Ya. Jadi ini perumpamaan antara apa? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Dalam konteks apa? Hati. Kalau hati itu seperti tanah, maka ketika ilmu itu sampai, maka apa? Hati itu akan menyerap. Kemudian nanti berbuah menjadi apa? Amal. Tapi kalau hati itu seperti tanah yang kering gersang, maka apa? Ya, hati itu tidak bisa menerima ilmu, apalagi nanti untuk diamalkan. Ya, seperti itu. Apalagi yang contoh berkaitan dengan masalah tanah, ya, selain dengan masalah ilmu atau hati. Seperti wanita. Wanita itu ibarat seperti apa? Tanah. Ya, maka disebutkan apa? Ya, wanita itu ibaratnya apa? Ladang. Ya, istri-istri kalian itu seperti apa? Ladang. Ladang itu suaminya sebagai apa? Petani. Yang namanya petani itu apa? Menanam benih. Ya. Jadi ada ladang yang subur, ada ladang yang tidak subur, kering seperti itu. Ya. Jadi ada ladang yang kalau misalkan ditanam benih langsung apa? Jadi. Ya. Tapi juga ada ladang yang sudah ditanam benih dengan benih apapun kemudian apa? Ya, sulit jadinya atau susah jadinya. Nah, maka itu perumpamaan bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dalam halaman 170 ya disebutkan dari Nu'man bin Bashir, ia berkata Nabi SAW bersabda, "Masalul qa'im ala hududillahi wal waqi'u fiha wal mudhinu fiha masalu qaumin istahamus safinah fasara ba'duhum fi asfaliha wa ba'duhum fi a'laiha." فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا وجعل ينكر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بدا لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. Perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah, orang yang terjumus dalamnya melakukan kemungkaran, dan orang yang membiarkan kemungkaran. Seperti sekelompok orang yang berada dalam sebuah kapal. Lalu sebagian mereka ada yang mendapat tempat di bawah, sebagian lagi berada tempat di atas. Lalu orang-orang yang berada pada bagian bawah jika akan mencari air,
maka mereka harus melewati orang yang di atas sehingga orang-orang yang di atas merasa terganggu dengannya. Lalu orang yang di bawah itu mengambil kapak untuk membuat lubang di bawah kapal. Maka orang-orang yang di atas mendatanginya dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Maka orang di bawah mengatakan, kalian merasa terganggu karena kami, sedangkan kami memerlukan air. Bila orang-orang di atas mencegah kehendak orang-orang tersebut, ya, maka mereka akan menyelamatkannya dan menyelamatkan dari diri mereka sendiri. Namun jika mereka membiarkannya, berarti dia telah membinasakan orang itu dan juga diri mereka sendiri. Ini adalah apa? Permisalan, ya, penumpang kapal dengan masyarakat. Ya. Kalau misalkan dalam masyarakat terjadi kemungkaran, kemudian ada orang yang membiarkannya, maka apa? Ibarat seperti kapal yang tenggelam. Ya. Kalau kapal itu tenggelam, maka apa? Tenggelam bersama-sama. Orang yang baik, orang yang soleh, tetapi tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar akan ikut tenggelam bersama dengan orang-orang yang melakukan apa? Kemungkaran. Ya, jadi bagaimana kondisi masyarakat itu digambarkan seperti apa? Perahu. Ya, sehingga ada satu buku judulnya apa? Hatta la taghriqus safinah. Ya, jangan sampai perahu itu apa? Tenggelam. Jangan sampai masyarakat kita itu tenggelam dalam kemungkaran yang akhirnya apa? Menyebabkan Allah menurunkan azab tidak hanya kepada orang yang melakukan kemungkaran, tapi semuanya akan terkena kemungkaran tersebut. Ya. Nah, ini yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir adalah permisalan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, masalul munafiqi kamasalis syah al-a'ira bainal ghanamaini ta'iru fi hadhihi marratan wa fi hadhihi marratan la tadri ayyaha tatba'. Perumpamaan orang munafik seperti seekor kambing yang bingung di antara dua kawanan kambing. Terkadang dia pergi kawanan kambing yang ini dan terkadang pergi kepada kawanan kambing yang ini. Dia tidak tahu manakah yang akan diikuti. Artinya apa? Orang munafik itu dia orang yang bermuka dua. Kadang ke sini, kadang ke sana. Seperti itu. Ya, sehingga dia menjadi orang yang seperti apa? Kambing yang bingung. Ya. Nah, jadi ini ikhwani wa akhwati rahimani wa berkaitan dengan metode apa? Ya, pengajaran dengan perumpamaan. Tentunya nanti kita bisa menggali ya perumpamaan ini dari tradisi yang ada di dalam kehidupan kita. Baik itu misalkan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa apa? Lokal. Dan itu bisa lebih apa? Mengena dalam pembelajaran seperti itu. Nah, sehingga disinilah kita perlu untuk menggali kembali tentang ya, kearifan lokal yang ada di sekitar kita, sehingga itu menjadi sebuah media pembelajaran. Ya, artinya apa? Perumpamaan-perumpamaan ini tidak harus saklek seperti ini. Kita bisa apa? Mencari dalam tradisi-tradisi yang ada di dalam ya, kehidupan kita. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Membuat perumpamaan penting dalam memunculkan makna-makna yang tersembunyi dan menghilangkan tabir ya dari detail-detail yang masih tertutup, dan Allah Subhanahu wa taala banyak membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an, demikian pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira begitu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.